Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa sihhati wal faraq. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Tak lupa kita senantiasa mematurkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi terakhir, khataman Nabi, uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Jemaah salat duhur yang saya muliakan, saya diberikan amanah untuk memberikan kuliah 7 menit, tentu dengan sesuai dengan kedisiplinan ilmu saya, ilmu ekonomi. Dalam pergerakan atau tahapan-tahapan dalam ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga itu adalah konsumsi. Jadi pergerakan atau tahapan ini sudah menjadi model dan faktanya memang seperti itu, bahwa kita memulai dari produksi, kemudian didistribusikan, kemudian dikonsumsi. Dalam produksi itu rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang berminat begitu di tahapan produksi ini. Nabiullah Muhammad SAW, kalau kita membaca dalam sirah nabawiyah itu, sulit kita menemukan barang yang diproduksi langsung oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ketika banyak orang yang ditanya, barang apa yang pernah diproduksi oleh Nabi Muhammad SAW? Ada yang mengatakan Nabi itu pintar membuat karpet atau sejadah, tapi setelah ditelusuri ternyata karpet dan sejadah itu muncul belakangan setelah Nabi meninggal. Maka menjadi PR kita untuk menelusuri barang apa yang telah pernah ataukah dicontohkan dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak ke situ. Kita mau lihat di tahap kedua, yaitu di distribusi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba, ya, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba itu turun, Nabi sudah melakukan perdagangan atau jual beli. Ketika Nabi baru berusia 12 tahun, mereka ataukah Nabi itu sudah diajari ataukah dipandu oleh pamannya Abu Thalib ini melakukan perdagangan ataukah jual beli. Bahkan sampai melakukan ekspor impor ke luar negeri sampai ke negeri Syam.
Di usia 24 tahun, beliau sudah menjadi manajer perusahaan konglomerat yang dimiliki sahamnya itu oleh Siti Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Dan di usia 24 tahun itu yang namanya rental, leasing dalam istilah-istilah ekonomi ini itu sudah diperkenalkan oleh Nabi di usia 24 tahun itu. Sewa menyewa, kemudian menyewakan unta-unta dari para orang-orang kaya di Saudi ini, menyerahkan kepada Nabi untuk dipersewakan untanya itu, untuk membawa barang-barang dari Arab ke negeri Sam. Begitu pun sebaliknya, sehingga istilah rental atau sewa menyewa itu sudah ada dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fokusnya Nabi itu adalah di perdagangan. Pertanyaannya misalnya sekarang ini, kenapa orang bisa lebih tertarik kepada perdagangan daripada produksi? Ya, kalau dunia saat ini itu menunjukkan bahwa orang yang bergelut di dunia perdagangan itu mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan itu jauh lebih besar dibanding dengan di tahap produksi tadi itu. Kita bisa lihat sekarang ini pedagang-pedagang itu jauh lebih kaya daripada produsennya sendiri. Ya, petani-petani yang menghasilkan barang-barang itu ya hidupnya begitu-begitu saja, tetapi pedagangnya jauh lebih kaya daripada mereka. Tetapi Nabi tidak berorientasi seperti itu, bahwa karena dia bergelut di bidang perdagangan jual beli itu bukan karena mau kaya saja, tetapi mau menyelamatkan ekonomi Islam ini. Ketika Nabi mempunyai peluang untuk kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar, Nabi tidak menjual barangnya itu dengan harga yang cukup tinggi, walaupun dimungkinkan untuk menjual barang yang cukup tinggi. Nabi itu menyadari sepenuhnya bahwa kalau banyak yang membutuhkan barangnya, maka tentu manfaatnya akan banyak. Sehingga barangnya dijual itu dengan harga yang standar saja, ataukah paling tinggi 20%. Ya, keuntungan yang bisa diperoleh oleh Nabi. Padahal peluangnya bisa sampai 100%, bisa 200%. Artinya bahwa apa yang dikemukakan oleh Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi itu sekarang ini itu dikembangkan sebuah teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini ada murid daripada Adam Smith, tokoh ataukah penemu ilmu ekonomi. Bagaimana itu bahwa keuntungan yang diperoleh seseorang itu sama dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Jadi semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, maka semakin begitu juga besarnya kerugian dari pihak penjual. Ya. Begitulah rumusnya. Sehingga Nabi sejak jauh-jauh sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa kalau mau menjual barang silakan untung, tapi untungnya itu untung yang terkendali. Dan semakin banyak yang menyukai barang kita, maka harganya itu semakin ditekan turun. Karena dia ingin supaya manfaat daripada barang yang dia jual itu semakin banyak yang merasakan, bukan semakin mencekik begitu, bukan semakin melonjakkan harganya. Begitu perhatiannya Nabi kita kepada ekonomi. Ketika beliau hijrah ke Madinah pada usia 40 tahun, apa yang ditanyakan oleh Nabi pada saat tiba di Yasrib atau Madinah? Yang pertama yang dia usahakan itu adalah membangun masjid, dan yang kedua adalah mencari pasar. Apa maksudnya sehingga Nabi ini konsen terhadap pasar? Karena di pasar inilah kehidupan bisa muncul, kehidupan ekonomi itu bisa muncul. Tahapan produksi, tahapan distribusi itu ada di pasar. Sehingga Nabi ini punya perhatian yang serius terhadap pasar ini. Kemudian yang ketiga, Nabi perhatian juga terhadap konsumsi. Nabi perhatian terhadap konsumsi. Ya, kalau kita berkonsumsi, Nabi sudah memberikan
panduan kepada kita bahwa kalau kita makan itu wa kulu wasrabu wala tusrifu, maka minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, Nabi makan pada saat dia lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya bahwa kalau kita makan itu, perut kita ini sudah disesuaikan. Perut ini kemampuannya hanya sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk oksigen. Kapan jatah oksigen ini dipenuhi oleh nasi atau ke air, maka kita sendiri akan mendapatkan akibatnya. Ya, bisa Pak Ustaz bilang poso nanti itu. Bahkan kalau siang-siang begini bisa tertidur, lemas begitu. Akibat karena kita salah memposisikan ya, jatah nasi, air, dan oksigen ini. Oleh Keynes tadi itu mengatakan bahwa kalau Anda punya pendapatan, ya, Keynes itu mengatakan bahwa kalau Anda punya pendapatan, maka ada dua pengeluarannya, penggunaannya. Yang pertama digunakan untuk konsumsi, dan yang kedua digunakan untuk tabungan atau saving. Jadi kalau Bapak ditanya diapakan uangnya, cuma dua jawabannya Pak itu. Tidak salah itu. Kalau Bapak mendapatkan pendapatan, baru ditanya oleh istri atau ke anak, dikemanakan pendapatannya itu? Ya, cuma dua jawabannya. Kalau bukan dikonsumsi, ditabung. Itu saja. Nah, oleh Keynes ini sudah mensinyalir, ya, sudah memaknai wa kulu wasrabu wala tusrifu tadi itu. Jadi ini jauh, ya, belakangan ini Keynes mengkaji ini bahwa kalau kita makan, ya, ada sepertiga itu yang harus dikosongkan, itu tabungan. Kapan tabungan disalahgunakan, masuk dikonsumsi, maka itu tadi tidak bisa bernapas itu, ya, bisa lemas itu. Akibat apa? Karena savingnya tadi itu digunakan untuk konsumsi, padahal jatahnya kamarnya atau ke kotaknya sudah ada masing-masing. Hanya kita salah penempatan. Sehingga Keynes ini mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh nabinya orang Islam itu, ya, karena Keynes ini tidak, istilahnya ateis, ya, tidak mengenal Tuhan begitu. Sehingga dia mengatakan nabinya orang Islam itu sudah memberikan panduan kepada umat Islam, ya, terhadap kepada umat manusia ini bahwa kalau makan seperti itu. Ya, sehingga kalau kita makan, savingnya itu harus dipertimbangkan ataukah diperhitungkan agar tidak semuanya bisa diisi dengan nasi ataukah air ini, supaya kita bisa bernapas lega, bisa bekerja, dan bisa produktif. Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, fa isa qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahwa setelah kamu melaksanakan sholat, bersegeralah, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari nafkah Allah. Bertebaran di sini itu dalam arti bahwa konteksnya itu adalah perdagangan atau jual beli. Karena ini disambung dari ayat 9 tadi. Wasarul baya. Wasarul baik arti tinggalkan jual beli. Kalau ada panggilan untuk melaksanakan sholat itu, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, ya, dan tinggalkan jual beli. Kemudian disambung dengan ayat 10 ini. Artinya bahwa setelah kita melaksanakan kegiatan di sini, bersegeralah untuk melakukan perdagangan atau jual beli. Sehingga jual beli itu di mana-mana ini tidak akan berakhir aktivitasnya. Selama manusia hidup, maka yang namanya jual beli itu ada, dan dikunci di situ bahwa silakan berjual beli, tetapi ada sambungannya wa harrama riba. Jangan melakukan sesuatu yang mengandung riba. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.